Silakan Pak Erikson. Nanti Bapak next aja gitu ya Pak kalau mau pindah slide untuk bantu. Bu Loren host ya sekarang ya. Baik Pak. Baik, Bapak Ibu, maaf. Oke, Bapak Ibu, cukup jelas suaranya ya Bapak Ibu ya. Jelas, Pak. Baik, oke kita akan lanjutkan pelajaran kita Bapak Ibu ya. Oke, oke kita masuk slide kedua, silakan Bu Loren, next. Oke, Bapak Ibu, seperti minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa dalam belajar Torah atau belajar Ibrani itu biasanya mereka mengucapkan doa berkat ya sebelum membaca Torah. Jadi mereka selalu berdoa seperti itu dan kita juga demikian Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Demikian juga dalam belajar Alkitab mereka selalu berdoa. Dan doanya seperti ini ya Bapak Ibu, saya bacakan untuk kita ya Bapak Ibu ya. Baruk et Adonai Hameporak, Baruk Adonai Hashem Hameporak Leolam Peet, Baruk ata Adonai Eloheinu Melek Haolam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Penatan Lanu et Torato. Baruk ata Adonai Noten Hatorah ya, yang artinya yang diartikan ya berkat atau diberkatilah sang sumber berkat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Diberkatilah Tuhan sang sumber berkat yang kekal ya. Diberkatilah Engkau Tuhan Allah kami, Raja semesta yang telah memilih kami dari bangsa-bangsa dan yang memberi kepada kami Torahnya. Diberkatilah Engkau yang memberikan kami Torah ini ya. Jadi bangsa Israel ini sangat bersyukur dan bersyukur di mana mereka diberikan Tuhan Torah. Torah itu ya Bapak Ibu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya, itu Torah ya. Jadi dalam perjanjian lama namanya Tanakh ya. Itu perjanjian dari singkatan dari Torah, Nepiim dan Ketubim ya. Torah itu kelima kitab Musa, Nepiim itu tulisan nabi-nabi ya seperti Joshua, Yesaya seperti itu ya. Sedangkan Ketubim itu tulisan-tulisan suci seperti Mazmur, Amsal, Pengkhotbah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Alkitab kita perjanjian lama itu dibagi dalam 3 bagian besar ya. Namanya Tanakh ya. Torah, Nepiim dan Ketubim itu dalam bahasa Ibraninya. Oke, next slide. Oke, kita ulang ya Bapak Ibu ya. Alfabet ya. Jadi ini pembacaannya dari kanan ke kiri ya Bapak Ibu. Biasakan dalam menulis juga Bapak Ibu mulai ya dari kanan ke kiri ya. Jangan sampai dari kiri ke kanan gitu ya. Ya, jadi kadang ada sering itu apa ya kelalaian. Kadang dalam menulis aksara misalnya 5 kali ditulis dimulainya dari kiri. Padahal yang seharusnya itu dari kanan ke kiri ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu juga harus membiasakan menulis ya dari kanan ke kiri ya. Saya baca untuk kita semua ya. Dan Bapak Ibu sambil dihafal karena untuk membaca practice reading nanti kita harus hafal aksara Ibrani ini ya. Ini Alef ya Bapak Ibu ya. Alef, ada Bet ya, Bet. Kalau dia Dages itu transliterasinya B. Kalau tanpa Dages transliterasinya P ya untuk kata Victor seperti itu ya. Terus ada Gimel, ada Dalet ya, ada He, ada Pap, ada Jain, ada Het, ada Tet, ada Yod, ada Kap ya, ada Kapsopit ya Bapak Ibu ya. Kapsopit itu di akhir
kata ya Bapak Ibu ya. Ada lamet, ada mem sopit, ada nun sopit, ada samek ya, ada ain, terus ada p ya. Ada p sopitnya untuk akhir kata, ada sade sopit, ada kof ya, ada res, ada shin, ada sin, dan tap ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 sin ya. Kalau titiknya di atas sebelah kiri itu sin ya. Titiknya di atas sebelah kanan itu shin. SH shin ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Dan seperti yang pernah saya jelaskan, dalam Ibrani ini ada 2 dialek ya Bapak Ibu ya. Satu itu dialek Askenasi, 2 itu dialek Sephardic. Nah, terus bagaimana cara membedakannya? Kalau dialek Sephardic untuk pap ya, pap, alef bet, untuk pap ini, untuk dialek Askenasi dia dibacanya wow ya, wow, W ya, wow. Tapi untuk dialek Sephardic itu pap. Jadi yang kita pelajari adalah dialek Sephardic. Dan sekalipun nanti ada pembacaannya wow, itu dialek Askenazi. Jadi itu no problem, nggak jadi masalah ya Bapak Ibu. Terus yang kedua untuk tap ya. Kalau tap, untuk tap dialek Askenazi dia biasa bacanya S gitu, sis gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka baca Kejadian 1 ayat 1 beresit gitu ya, mereka akan baca beresis, itu dialek Askenazi. Dan dialek Askenazi ini digunakan oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Eropa ya, seperti Spanyol ya, Jerman, Inggris, mereka menggunakan dialek Askenazi. Sedangkan yang digunakan di Israel, di Tanah Suci, di Tanah Kanaan itu menggunakan dialek Sephardic ya. Jadi kita menggunakan dialek Sephardic seperti itu ya. Dan bahasa Arab juga demikian ya Bapak Ibu kan, ada dialek Mesir, ada dialek Arab gitu ya. Kalau dialek Mesir itu untuk gimel, gamal itu dibacanya jamal, ja gitu ya. Jadi kalau seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Oke, ini Bapak Ibu ini juga harus kita pahami ya Bapak Ibu ya. Ada gematria, ada paleo, ada yang klasik ya. Dan yang kita pelajarin ini adalah yang klasik. Tapi untuk membantu kita dalam mengartikan satu kata atau mengidentifikasi kata itu artinya apa, kita sangat memerlukan paleo ya Bapak Ibu ya, paleo ya. Jadi paleo ini sangat penting. Terus untuk gematria, nilai gematria ya, kalau ini nilai gematria sangat penting nanti kita ke penafsiran ya. Itu intertekstualis tadi, apa relasinya antara perjanjian lama dan perjanjian baru seperti itu. Dan apa yang dituliskan di perjanjian baru itu didasari dari kitab suci perjanjian lama dan penggenapannya di perjanjian baru. Dan itu perlu kita intertekstualis tadi namanya ya. Itu sangat perlu kita memahami nilai gematria ya Bapak Ibu ya. Oke, nilai gematria untuk alef itu 1 ya. Alef 1 ya. Jadi dari kata ehat itu 1 ya Bapak Ibu ya. Alef dan paleonya kepala sapi ya, kepala sapi ya, ingat kepala sapi ya. Kepala sapi itu dilambangkan dengan alef atau lambang dari Allah, Elohim ya, Elohim dari alef ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau ada yang ini lambang alef ini, kepala sapi ini itu melambangkan kekuatan atau kuasa ya, kekuatan ya. Terus untuk bet itu gematrianya 2 ya, dan dia dilambangkan seperti kemah ya Bapak Ibu ya, atau rumah ya. Jadi dia dilambangkan dengan rumah ya. Terus untuk gimel itu gematrianya 3, itu seperti kaki unta ya, gamal ya, kaki unta ya Bapak Ibu ya.
Terus untuk dalet nilai gematrianya 4 ya. Dia ini seperti gambar apa? Pintu kemah ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang saya kirim kemarin ya untuk Hebrews tadi untuk anak-anak itu di situ lebih lengkap ya Bapak Ibu ya. Dan di situ sangat banyak itu apanya untuk pemahamannya. Tapi ini saya ulangin ya untuk lebih mengingatkan. Nanti ini sangat penting dalam mengartikan kita satu kata. Apa ya, angkat tangan 2 yang menyembah seperti itu ya. Terus ada pap. Pap ini nilai gematrianya 6 ya. Dan dia dilambangkan dengan paku ya atau pasak ya. Pasak. Pasak ini pasak tenda seperti itu ya. Dalamnya di paku, paku itu tujuannya Tuhan gitu ya, memakan gitu. Ada jadi jadi ini materianya itu dia dilambangkan dengan seperti apa senjata ya Bapak Ibu, senjata atau ya, pula senjata. Terus ada head. Head ini nilai gematrianya 8. Dia seperti dia dinding ya atau pagar. Pagar atau dinding ya. Terus ada tet ya. Tet itu seperti keranjang ya, Bapak Ibu ya, keranjang ya. Oke, terus ada yod. Yod itu lengan atau seperti tangan ya, tangan lengan, tangan yang kuat gitu ya. Gematrianya 10. Ada kop ya. Kop itu seperti tangan terbuka ya untuk paleonya, tangan terbuka macam 5 jari seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tangan terbuka cup ya, seperti gini ya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada cup. Itu nilai gematria cupnya itu 20 ya. Untuk iot itu 10, untuk cup itu 20. Dan untuk lamet, lamet itu seperti lambang apa? Oh, tongkat ya, tongkat gembala ya. Tongkat gembala, jadi dia nilai gematrianya 30 ya. Terus untuk mem 40 ya. Nilai gematrianya itu dilambangkan seperti air ya. Air ya Bapak Ibu ya. Terus ada nun. Nun itu seperti benih ya atau keturunan ya. Atau bisa juga dilambangkan seperti ular dalam negatifnya dari kata satan, satanan gitu ya. Ini nun. Jadi benih ya Bapak Ibu ya. Terus ada samek. Nah, samek ini seperti duri ya atau kursis dalam sandaran ya. Nilai gematrianya 60 ya Bapak Ibu ya. Terus ada ain. Ain ini mata ya, mata. Nilai gematrianya 70, sedangkan P 80. Ini P ini dilambangkan dengan mulut ya, mulut, bibir ini ya. Dia seperti P ya. Terus ada sade ya Bapak Ibu ya. Itu menunjukkan suatu tujuan ya, hasrat atau gairah, keinginan gitu ya. Sade ya. Terus ada kof. Nilai gematrianya 100, dia seperti matahari terbenam di ufuk barat seperti itu ya. Terus ada res. Nilai gematrianya 200, dia seperti kepala ya, kepala manusia atau pemimpin ya, kepala awal seperti itu ya. Terus ada sin. Sin itu seperti gigi seri yang di depan ya, itu sin. Jadi dia untuk memecahkan gitu nanti maknanya lebih lanjut ya. Terus ada tap. Tap itu 400, maaf, ada ya. Tap itu seperti 2 tongkat silang atau dilambangkan sebagai tanda ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat penting kita pahami, dan untuk lebih memahaminya Ibu, ini ya, Alep ya, seperti saya contohkan beberapa contoh ya. Alep. Alep ini nilai apanya, paleonya dia apa? Kepala sapi ya Bapak Ibu ya. Alep ya. Alep kepala sapi, dan dia kalau digabungkan dengan bet, Alep dan bet ya.
Alef dan Bet ya. Alef dan Bet kalau digabungkan dia jadi Ab gitu ya. Ab gitu ya. Oke, kalau kita untuk menerjemahkan kita coba. Alef ini tadi kepala yang atau dilambangkan dengan kekuatan, dan Bet ini dilambangkan dengan rumah atau tempat tinggal atau keluarga ya Bapak Ibu. Jadi kalau diartikan Alef dan Bet ini digabung jadi Ab atau Aba. Jadi bisa kita artikan Alef itu kekuatan, yang kedua ini rumah. Jadi artinya yang kuat di rumah itu dalam keluarga itu apa? Jadi yang kuat di rumah dan di keluarga itu adalah Ab. Ab itu apa? Bapa, ya. Bapa. Jadi kalau secara paleonya bisa kita artikan Alef dan Bet berarti Ab. Ab itu berarti kekuatan yang kuat di dalam rumah. Berarti yang kuat di dalam rumah itu adalah Bapa, ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya. Jadi untuk memahami secara paleonya gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita gabung dengan Alef dengan Mem. Alef dengan Mem. Alef tadi kepala sapi dilambangkan kekuatan, sedangkan Mem itu air ya, air ya. Mem air ya, Mem air. Jadi kalau digabung dengan Alef dengan Mem ini dia bacanya jadi M. Ya. Jadi M. Apa artinya M? Arti M itu kalau kita pahami secara paleo ini kuat ya, tadi kuat. Terus ini air, air. Air Bapak Ibu kalau dalam tradisi Yahudi kuno, air itu dilambangkan juga hidup, tapi dilambangkan juga apa lem, mengikat gitu, sebagai lem gitu ya. Jadi air yang kuat itu artinya lem gitu ya, air yang kuat. Jadi air yang kuat itu adalah lem gitu. Jadi misalnya kalau mereka membuat lem itu ya, mereka membakar kulit binatang ya. Udah dibakar nanti kulit binatang itu, nah, itu lengket ya. Jadi sangat lengket dan itu dibuat jadi lem. Jadi kalau kita artikan secara paleo tadi lem kalau dia ini itu lem itu jadi mem ya gitu ibu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang mengikat dalam keluarga itu adalah seorang ibu gitu ya Bapak Ibu ya. M. Jadi seperti itu cara kita untuk menafsirkan atau mengartikan beberapa kata dari paleo ya. Dan belum lagi dari nanti gematrianya gitu ya. Oke, contoh selanjutnya ya. Kita kasih contoh aja supaya lebih hafal ya. Yang kedua kita kasih contoh dengan head ya, Alef ya Bapak Ibu ya. Dengan head nomor 8 ya. Gematria 8 itu dilambangkan dengan pagar atau dinding yang kuat. Jadi Alef dengan he itu dibaca gitu ya. Alef dengan ke dibaca dia kita coba kita artikan. Ini tadi Alef ini kuat ya. Ini dinding kuat ya, atau pagar yang kuat. Jadi yang kuat, yang penghalang yang kuat atau benteng yang kuat itu adalah saudara gitu ya. Seperti itu. Jadi dalam keluarga itu yang menjadi sandaran kita, yang menjadi benteng kita, yang membantu kita adalah saudara kita. Jadi Alef dengan het itu dibaca ya. Berarti itu saudara. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Oke, satu lagi aja ya Bapak Ibu ya supaya lebih paham mengenai paleo. Contoh satu lagi Alef ya, Alef. Alef dengan lamet ya. Lamet itu tadi dilambangkan dengan tongkat ya, tongkat. Alef itu kepala sapi, artinya kuat atau kekuasaan. Lamet ini atau tongkat gembala atau sama juga untuk pemandu, pengarah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu kalau digabung dia
alef dengan lamet dia bacanya jadi L, ya L. Alef dengan lamet bacanya L. Kalau alef dengan lamet digabung dia artinya secara paleo apa? Kekuatan yang tongkat, memerintah, ya. Kekuatan yang paling kuasa yang memerintah itu apa? L. L itu artinya adalah Allah. Elohim gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kekuatan yang besar dengan memegang tongkat atau kekuasaan gitu ya. Jadi dia digabung jadi L, jadi namanya mengartikan secara paleo gitu ya Bapak Ibu ya. Ya ini juga hampir mirip dengan Hanzi ya, tulisan Cina gitu ya. Jadi dari aksara-aksara gambar-gambar itu bisa kita mengartikannya. Oke. Oke, next bisa dilanjut Bu Loren. Oke, kita kembali menghafal ya Bapak Ibu ya. Saya baca ada alef, ada bet, ada gimel, ada dalet, ada he, ada pap, ada jain, ada het, ada tet, ada yot, ya, ada kap, kap sopit, lamet, mem sopit, nun, nun sopit, samek, ain, pe sopit, sade, sade sopit, kop, res, sin, tap. Ya Bapak Ibu ya. Oke, saya harap kita juga mengatakannya Bapak Ibu ya, karena ini belajar bahasa, nggak mungkin kita apa ya diam gitu ya, harus diucapkan, diperkatakan ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi saya harap untuk apa co-host coba buka untuk unmute semua itu apanya ya, supaya kita. Jadi Bapak Ibu yang memang agak bisik nggak usah dibuka ya, tapi teman-teman yang apa diucapkan. Jadi saya juga ingin mendengarkan vokalisasi atau pronouncing Bapak Ibu ya. Oke, silakan dibuka untuk unmute ya. Oke, diulang ya Bapak Ibu ya. Iya. Ulang ya. Yang pengen tahu gitu ininya itu istrinya datang kecil orang. Awalnya dia juga sempat ragu nerimanya gitu. Kayaknya lucu deh sih kok ini. Jadi dia juga model yang kayak Lamet, alef, bet, gimel, dalet, zayin, Yod, kaf, sopit, lamet, same, sofit, sade, sade sofit, of, fresh, tit, af, b, ha, f, Baik, B. ya. Oke, sekarang dengarkan aba-aba dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, dengarkan aba-aba ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya ucapkan, nanti Bapak Ibu ulangin supaya serentak ya. Oke, bisa ya? Oke, saya ulang apa yang saya katakan, nanti Bapak Ibu ulangin ya. Ya. ya Pak, siap, Alef, bet, gimel, dalet, Jain. yot, kap sopit,
Kaf Sofit. Kap Sofit. Amen. Amen. Amet. Amen. Mem. 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 Sofit. Sofit. Mem Sofit. Nun. Mem Sofit. Nun Sofit. Sofit. Semek. Amek. Ain. Ain. Besok. Sofit. Sofit. Ade. Ade. Ade Sofit. Ade Sofit. Sof. Of. Es. Res. Sin. It. Kaf. Kap. Oke. Makasih. Bapak Ibu, saya harap untuk kelas deeper ya, Bapak Ibu ya, kelas deeper. Saya mohon untuk kelas deeper yang pernah menghafal ini dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk lagu. Ada teman-teman kelas deeper yang coba praktek untuk menghafal ini, melafalkan aksara ini dalam bentuk lagu. Oh iya. Siapa yang bisa? Ibu Pak Jones, ya silakan Pak Jones. Oke, kita dengar Pak Jones ya. Dulu Pak. Untuk Bu Loren silakan dulu di stop share ya supaya kita dengar teman-teman yang apa nih. Yang Boleh lainnya saya coba, Pak? Tunggu dulu di stop share dulu supaya Oh, baik, Pak. teman-teman bisa mohon apa yang ya? lain di-unmute dulu mikrofonnya. Di-unmute dulu semua supaya kedengaran ya. Silakan Pak Jones. Silakan Pak Jones. Unmute mic-nya, dipencet Pak. Belum kedengaran Bapak. Sekali lagi Pak, dipencet Pak mic-nya. Sekali lagi Pak, pencet Pak. Masih belum kebuka. Oh sudah. Ya sudah. Silakan. Absennya bisa sharekan tadi, Bu? Oh, sebentar, Bu ya. Yang bentuk dinyanyikan yang waktu. Oh, iya, baik, Pak. Saya coba, Pak ya. Ya, silakan Pak. Alef bet gimel dalet hevaf zayin hetet yot kaf lamet mem nun sameh ayin vesade kaf resin kaf hebru alfabet. Oke, mantap. Terima kasih Pak Jones ya. Mantap. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman yang lain ya, kecuali kelas deeper, jadi Bapak Ibu nanti coba buat lagu seperti itu ya, lagu seperti mungkin lagu atau potong bebek angsa, yang penting sama gitu ya, apanya itu kan, potong bebek angsa gitu, alef bet gimel dalet gitu, seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu buat lagu untuk membantu Bapak Ibu menghafalnya. Nanti Bapak Ibu bisa share nanti di grup kita. Nanti siapa yang bagus nanti bisa gratis. Gratis ke apa nanti? Ke tanah perjanjian dari Yerusalem. Jadi Bapak Ibu ya, teman-teman yang apa sudah bisa. Oke, satu lagi ya Ibu Novita tadi ya. Silakan Bu Novita ya. Coba dulu supaya teman-teman kita bisa dengar. Silakan Bu Novita Tiurma. Pak, itu bukan saya tadi salah klik. Saya nggak mau salah klik aja. Oh, oke. Atau Ibu Evelyn. Untuk nyanyi dulu. Aduh, Pak, saya nggak bisa nyanyi, Pak. Oh. Pak, saya udah referensikan Budurkas, Pak. Budurkas bagus, Pak. Budurkas bagus. Oke, Budurkas. Silakan Budurkas. Ini Bu Evelyn itu mesti begitu lemparan. Oke, nanti habis itu nanti Bu Lindis ya, Ibu Pendeta Lindis. Belum Pak, belum. Saya nyanyi dalam versi Gundul-Gundul Pacul, lagu dari Jawa, lagu dari Jawa Tengah. Silakan. Ya, saya mulai coba. Suara saya kedengeran Pak? Jelas. Dengaran sayang.
Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Kef, Tet, Yod, Kaf, Lam, Met, Mem, Nun, Samek, Ayin, Fe, Sade, Kof, Resh, Shin, Tav. Itu Pak. Mantap, Terima mantap. kasih. Tepuk tangan. Bu Durkas. Terima kasih. Oke, saya mohon satu lagi dari teman-teman Diper ya. Satu lagi coba Bapak Ibu, teman-teman Diper. Atau Mantap Pak ya, Pak. Ketua kelas Budurkasnya Diper mantap. ya, Pak James kayaknya bisa itu. Mana Pak James? Pak, lagi di jalan saya, lagi di Oh, jalan. lagi di jalan ya. Nanti minggu depan beliau nanti nyanyi. Oke, salah satu siapa? Teman-teman yang Diper. Oke, Ibu Sophie. Ya, silakan Bu Sophie. Baik, Pak. Saya Silakan. coba, aduh, Mas, saya nggak pakai ya, Pak. Oke, silakan, nggak apa-apa, Bu. Silakan. Saya pakai versi balonku seperti yang ada di grup, boleh, Pak? Balonku Oke, ada 5. silakan. Baik, saya mulai ya. Alef, Bet, Jim, Mel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Sameh, Ain, Pe, Sadi, Kof, Res, Sin, Sin, Taf. Ya, Pak. Terima kasih. Mantap, terima kasih Bu Sophie ya. Dan ini dari kelas apa? Edpan ya? Ya, dari Waduh, luar biasa ya. Kelas Edpan sekarang lagi nyusun apa? Tugas akhir ya. Tapi tetap belajar. Terima kasih Bu Sophie ya. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nanti teman-teman sekalian, nanti Bapak Ibu buat coba lagu ya. Untuk menghafal itu, nanti Bapak Ibu juga nanti sampai apa juga pasti hafal itu. Nah, jadi dibentuk sebuah lagu gitu ya. Sehingga kita hafal gitu ya. Jadi nanti ketika kita juga ketemu aksara itu, kita akan mengulang dari awal. Alif, Bet, Gimel, Dalet, He gitu. Oh berarti He ini seperti itu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu dinyanyikan nanti ya. Teman-teman yang lain kecuali kelas Diper, nanti Bapak Ibu buat satu lagu. Nanti Bapak Ibu rekam bentuk audio. Atau boleh juga bentuk video nanti ya. Nanti kita tampilkan di apa nanti di minggu besok ya, minggu depan ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya mohon Bu Lorenz untuk share screen lagi. Ya. Oke. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Oke. Kita sekarang belajar nikut ya Bapak Ibu ya, nikut ya. Nikut itu apa? Nikut itu adalah untuk vokalisasi dalam aksara Ibrani ya. Di mana aksara Ibrani yang 22 yang kita hafal tadi itu semuanya terdiri dari konsonan ya, dari konsonan semua. Belum ada vokalnya ya. Jadi dalam membaca mereka orang-orang Ibrani mereka sudah tahu apa maksudnya itu. Seperti kita misalnya dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia kalau semuanya kita buat apa konsonan, saya contohkan saya makan di dapur atau saya makan nasi gitu ya. Saya makan di dapur. Jadi kalau saya konsonankan semuanya SY, MKN, D, DPR gitu ya Bapak Ibu ya. SY, MKN, D, DPR gitu ya. Jadi saya makan di dapur gitu seperti itu ya. Jadi dalam bahasa Ibrani juga demikian Bapak Ibu, tidak ada dia vokalisasi, tidak ada vokalnya, tidak ada aksara vokalnya. Jadi untuk membantu itu perlu ada namanya nikut. Nikut itu untuk vokalisasi aksara Ibrani ya Bapak Ibu ya. Oke, contohnya satu ya. Mulai dari kanan ke kiri ya. Ada kamats. Kamats ya. Perhatikan Bapak Ibu ada kamats ya. Ini kamats ini seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi dia diucapkan A ya. A. Kamats A gitu ya. Jadi untuk alef ini dikasih kamats dia jadi bacanya A. Kenapa? Karena alef dan ain itu adalah silent. Konsonan silent ya.
Jadi dia mengikuti nikut yang dibubuhi kepadanya gitu ya. Kalau ini alef dikasih kamats, dia bacanya a. Ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada patah ya. Patah ini seperti min ya, garis min. Tapi di bawah ya. Min. Jadi di sini ini juga bacanya a ya, untuk vokalisasi a, patah ya. Untuk kamats ada bacanya A, untuk patah juga bacanya A. Terus yang kemudian ada segol ya, atau bisalah kita baca segel supaya ingat itu untuk vokalisasi ya. Segel ini atau segol ini terdiri dari 3 titik ya Bapak Ibu. Kalau ini seperti apa ya? Lambang tandanan anggur ya Bapak Ibu, dia segel atau segol. Ini untuk vokalisasi ya Bapak Ibu ya, segol ya. Terus ada juga sere ya, sere. Ini juga untuk vokalisasi Jadi kalau alef dikasih segol dia bacanya Demikian juga sere dikasih segol, alef dikasih segol bacanya Terus ada namanya spa ya Bapak Ibu ya, spa. Spa ini titik 2 tapi ke bawah. Yang sere titik 2 ke samping, sedangkan spa titik 2 ke bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini spa silent, artinya dia cepat, pendek ya. Kalau yang tadi biasa, ini pendek. Ya. Oke, terus kemudian ada hirik ya, namanya hirik. Hirik itu titiknya 1 di bawah ya, hirik ya. Itu untuk vokalisasi i. Jadi kalau alef dikasih i jadi bacanya i ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua ada hirik yot ya, hirik yot ya. Hirik yot ada i, untuk i juga ya Bapak Ibu. Hirik yot ini untuk i juga ya. Terus ada holam atau holom ya. Holom itu titiknya di atas untuk vokalisasi o ya. Oke, mungkin sinyal ya Bu Pasangke ya, ada apa katanya nggak bagus di layar ya. Oke, ada holam ya, untuk titiknya di atas. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk i titiknya di bawah, untuk holam titiknya di atas. Jangan sampai kebalik ya. Dalam Latin kan kalau titik di atas itu i ya. Tapi kalau di dalam bahasa Ibrani titik di atas itu o ya Bapak Ibu ya. Terus ada holam pap ya. Ada holam pap ini ya. Holam pap ini ada papnya. Jadi titiknya di atas pap untuk vokalisasi o ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian untuk vokalisasi u namanya kubuts. Kubuts ya. Jadi titiknya 3 menyamping ya. Yang tadi titik 3 seperti tandanan anggur itu segol atau segel. Sedangkan untuk titik 3 menyamping itu kubuts. Ya Bapak Ibu, untuk vokalisasi u ya. Terus ada juga suruk atau surek ya. Ini juga vokalisasi untuk u di mana dikasih dia pap, titiknya di tengah ya, di tengah dia. Kalau untuk u titiknya di tengah, untuk o titiknya di atas, sedangkan untuk i titiknya di bawah ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Jadi ini ya, ada kamats, ada patah, ada segol, ada sere, ada spa, ada hirik yot, ada holam pap, ada kubus, ada syurek ya Bapak Ibu ya. Jadi ini diingat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Next slide. Oke, untuk nikut a atau kamats ya. Kamats. Ini tap ya. Tap ya Bapak Ibu ya. Tap kalau dikasih dia kamats bacanya ta. Ya, Bapak Ibu ya. Tap dikasih kamats dia bacanya a. Demikian juga shin. Shin dikasih kamats dia bacanya sha ya. Sha ya. Shin dikasih kamats bacanya sha. Terus untuk bet ya, bet.
Ingat Bapak Ibu, kalau bed dia ada dages atau titik di tengah ini dibaca B ya Bapak Ibu ya. Sedangkan tanpa dages, tanpa titik di tengah nanti dia jadi P. Victor ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Jadi ada bed dikasih kamats, dia bacanya jadi ba ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita baca ini tasaba ya Bapak Ibu ya. Tasaba. Ini bacanya tasaba ya. Oke, untuk nikut patah ya sama Bapak Ibu ya. Untuk patah dia dibaca A. Jadi untuk tap dikasih patah bacanya ta. Untuk shin dikasih patah bacanya sya ya. Sedangkan untuk bet dikasih patah bacanya ba ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya. Jadi bacanya ini tasyaba ya. Oke, next slide. Oke. Sekarang ini kok terbalik ya Bapak Ibu ya. Terbalik ya. Oke, jadi tadi yang tasaba bacaannya ya Bapak Ibu ya, tasaba bacanya dari kanan ke kiri ya. Tasaba dia terdiri dari tab, shin, bet ya. Jadi kalau di yang di bawah ini ada shin, bet, tab ya. Bapak Ibu perhatian, shin, bet, tab ya. Di mana shin ini ada patah dibaca sa, di mana bet ada kamats dibaca ba, sedangkan tab ini tanpa dages dia jadi tab atau t ya. Jadi bacanya jadi sabat. Ya, Bapak Ibu ya. Satu kata kita sudah temukan. Syabat ya. Sabat hari ke-7, hari perhentian ya, hari Syabat ya. Syabat ya. Sin bet tab bacanya syabat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya tanpa nikut nanti kita udah paham ini bacanya syabat ya. Sin bet tab ya. Sin bet tab bacanya syabat ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebelum membacanya coba di apa dulu di apa namanya ya diucapkan dulu aksara-aksaranya ya. Syabat, shin bet tab bacanya syabat ya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next slide kita latihan ya. Oke, next slide. Latihan pertama ya. Perhatikan Bapak Ibu ya. Jangan lupa membaca dari kanan ke kiri ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatiin ya, dari kanan ke kiri ya. Nomor 1 ini bet ya, bet ya. Nomor 1 bet ya. Oke Bapak Ibu, saya harap untuk yang yang co-host semua unmute ya supaya bisa memperkatakan ya. Teman-teman yang yang co-host bisa memperkatakan. Kalau dia di bet dikasih bet kamats, jadi apa dia Bapak Ibu? Bet. Bah ya. Bah. Kalau bet dikasih kamats dia jadi ba. Oke. Terus kalau bet dikasih patah bacanya ba. Ba betul ya, ba ya. Oke, ini bet. Kalau dia tanpa tanpa nikut dia bet bacanya ya. Oke, ini bet kasih kamats bacanya ba. Ba ya. Oke. Bet dikasih kamats bacanya ba ya. Terus bet dikasih patah bacanya ba gitu ya. Oke, nomor 1 ya saya baca untuk kita ya. Bet ba bet ba bet ba bet ba ya. Bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Bet ba bet ba
Ba. Ba, ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, kita nomor 2, nomor 2. Ini nomor 2 apa ini? Shin. Shin ya. SH, shin ya. SH. Kalau dia titik kanan bacanya shin, SH ya. Kalau titik di kiri sin ya. Shin ya. Nah, shin kasih patah bacanya Sa. sha ya, sha. Shin kasih kamats bacanya Sha. sha. Sha ya. Oke. Jadi kalau nomor 2 ini bacanya shin, bisa ya Bapak Ibu ya. Sin sa sa sa. Wow, wah, Kawati udah bisa Ibu Kawati, mantap. Oke, semangat. Terima kasih Bu Kawati ya. Oke, nomor 3 ya, nomor 3 Bapak Ibu ya. Kita agak rileks ya. Memang Bapak Ibu pelajaran ini untuk pembaca ini sangat membosankan ya. Betul kan? Sangat membosankan ya. Tapi Bapak Ibu percayalah Bapak Ibu. Baju dalammu saya. Sama baju yang perlu kau pakai hari ini supaya kau cantik. Kau harus cantik setiap hari. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sekalipun begitu membosankan itu ya Bapak Ibu dalam belajar ini kita lalui saja. Kita jalani saja. Ya, sekalipun membosankan, sekalipun susah, itu kecintaan kita akan firman Tuhan, kecintaan kita akan belajar itu mengalahkan kebosanan kita bahkan kesulitan. Betul nggak? Amin Pak. Iya, mantap ya. Iya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekalipun ini mungkin pertemuan pertama sampai kelima ini sangat membosankan, nggak apa-apa, dilalui aja. Nanti pertemuan berikutnya jadi lebih enak membaca, nanti lebih mengartikannya, lebih apa kita gitu ya. Bukan masalah bosan. Oleh karena itu pusing. Ya sekalipun pusing ya, pusing juga nggak apa-apa. Kan kita belajar ini pusing-pusing kita gitu ya. Kalahkan mumet-mumet pusing-pusing itu lebih gitu ya. Jadi satu aja, jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng nggak bisa didengar itu bacanya bareng-bareng. Iya. Salah satu aja. Host mute dulu, di mute semua. Ya, gitu Pak, itu biar bisa didengar Pak. Ya. Baik, Pak dosen lanjut. Jadi ini ya Bapak Ibu untuk nomor 3 ini tap ya. Tap dikasih kamats dia jadi ta ya. Dikasih patah jadi ta ya. Perhatikan Bapak Ibu ya. Tap. Jadi untuk nomor 3 bacanya tap ta 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 tap ta 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 ya. Nomor 3 saya ulangin baca tap ta 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 tap ta 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 ya. Oke. Karena yang kelihatan di sini Pak Hartono nomor 3 silakan diulang Pak Hartono. Bisa di-unmute teman-teman. Tap ta 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 tap ta ta ta. Oke, terima kasih. Oke. Pak Nadi bisa dicoba Pak Nadi. Tap ta ta tap ta ta ta. Oke. Untuk Pak Sam, silakan Pak Sam. Oh, Pak Sam apa? Diper ya? Udah apa lah, nggak perlu lah belajar. Nomor 3 Pak ya. Nanti Pak Sam untuk baca doa ya, nanti baca doa. Siap Pak Sam nanti ya. Kalau untuk ini belum. Oke. Baik Pak. Nomor 5 ya, nomor 5. Ini juga kita tambah aksaranya ya. Perhatiin Bapak Ibu nomor 5 ada tap ya. Tap dikasih patah dia bacanya ta. Tap dikasih kamats bacanya ta. Terus ada tap di belakang. Jadi bacanya
Maaf Pak dosen, nomor 4 atau 5 Pak? Nomor 5, maaf, nomor 5 ya. 4 belum. 4 Nomor belum. 4 belum, Pak. Empat belum. Oh ya, nomor 4 belum ya. Oke, untuk nomor 4 saya mohon Ibu Iros untuk membacanya ya. Di-unmute dulu Ibu Iros. Belum ngerti, Pak. Nanti ja. Oh, oke, ulang ya Ibu Iros, ulang ya. Yang saya bacakan Ibu ulang ya. Siap ya, ready? Coba di-unmute. Ya, Ini Pak. kan tap ya, betul ya, tap. Ya. Tap dikasih patah bacanya Apa ya? ta. 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 Iya ya. Terus untuk ini shin. Shin dikasih patah bacanya Enggak ngerti, Pak. ta. Ta. Kan ini vokalisasi A ya, sya ya. Saya kan. Pusing, Pak. Pusing. Oke, Pak Hartono tadi bisa ya. Coba Pak Hartono nomor 5. Nomor 4, maaf, nomor 4. Saya ngekor di belakang Bapak dulu deh. Oke ya. Teman-teman juga bisa ulang ya sekalipun di mute ya. Jadi Pak Hartono tolong di unmute ya. Ini tap dengan kamat bacanya ta. Betul. Shin tambah patah bacanya sya. ha ya. Bet dikasih patah bacanya ba. Betul. Bet dikasih kamats bacanya Bet dikasih kamats bacanya bat. Ba ya. Ba. Ingat ya Bapak Ibu, kamats dan patah itu untuk vokalisasi A. Kita belajar A, masih belajar A ya. Oke ya. Sekarang shin dikasih kamat bacanya sa. Betul. Tap dikasih kamats ka. Ta. Ya. Terus sin dikasih patah ta. ca. Sa. Ya. Bet dikasih kamats ba. ya. Tap dikasih patah ta. Betul ya. Coba baca nomor 4 semua keseluruhan bisa Pak Hartono? Lupa lagi Pak. Oke, saya baca ya. Perhatikan Bapak Ibu. Ini tap ya, saya baca nomor 4. Ta sa ba ta sa ba ta. Saya ulangin ya. Dari nomor 4 ya. Ta sa ba ta sabata. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dalam ini diapakan aja, dikeluarkan aja, diucapkan saja gitu. Jangan didiamkan. Sekalipun salah no problem. Namanya belajar pasti salah gitu ya. Kalau nggak salah buat apa belajar? Tapi artinya diperkatakan aja, diperkatakan. Nanti semakin kita memperkatakan secara tidak langsung lidah kita ini tuh juga jadi jadi otomatis seperti itu ya. Jadi kayak semacam di bawah sadar gitu, udah otomatis. Misalnya kita bawa motor atau bawa mobil, kita kan bawa mobil atau bawa motor nggak berpikir lagi mana gigi 1, gigi 2 atau gitu kan. Udah otomatis gitu. Kenapa? Karena sudah biasa gitu ya. Jadi hal yang sama juga dalam bahasa demikian. Diucapkan, diperkatakan saja, itu otomatis nanti itu jadi sempurna perfect ya. Oke, sekarang nomor 5 ya Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan? Iya, saya lebih jadi patah sama kamat mungkin lebih diperjelas ya Pak. Karena saya belum paham di situ. Nah, kalau udah paham di situ mungkin lebih mudah di pelatihan ini. Itu kan terlalu cepat tadi mengenai patah dan kamat sama satu lagi apa tadi? Patah sama kamat ya. Oke.
Jadi apa? Punopita untuk apa? Pata dan kamats itu vokalisasi untuk A ya, untuk A ya. Bapak slide yang sebelumnya berapa di share biar kita mengerti. Slide yang sebelumnya. Slide sebelumnya. Oh, slide Bapak sebelumnya. slide sebelumnya yang mengenai patah, iya yang mengenai Oke, itu. oke. Coba Apa? Ibu Lawrence tadi slide apa tadi yang mengenai, kita ulang ya. Slide yang tadi yang nikut. Iya, ini yang itu Pak, betul. Yang ini Sebelumnya lagi. yang slide nomor berapa, Pak? Nomor yang ikut, ya. Iya, 7 ya. Terus lagi. Ini Nomor yang ini, Pak. Yang ini dah. Oke, slide 6 ya. Oke. Nah, Ini ya. slide 6 teman-teman. Iya. Coba slide 6 ini di screenshot atau saya kirim di WA ya. Jadi supaya ini apa ya? Jadi ini nikut ya. Nikut untuk kamar sama pata vokalisasi A ya Bapak Ibu ya. Dari screenshot Bapak Ibu? Sudah. Pak, itu Teva sama Sere bedanya apa Pak? Sama-sama E? Halo? Oke, Bapak Ibu ada saya share di grup, nanti Bapak Ibu boleh apa ya pegangan ya untuk membantu nanti membacanya. Untuk share dan sekul nanti kita apa ya pelajarin nanti ya Bu kita ya. Ini kita masih patah dulu. Oke, kembali ke slide 9 tadi Bu Lawrence. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Oke, sekarang nomor 5 ya. Nomor 5, perhatikan nomor 5 Bapak Ibu ya. Nomor 5 ini ada tab dikasih patah bacanya ta ya. Tab dikasih kamats bacanya ta. Terus di belakangnya ada tab ya. Jadi bacanya dia jadi tat. Tat ya. Tat. Terus ada bet. Bet dikasih patah, dia bacanya ba. Terus ada di belakang bet. Jadi kalau digabung dia jadi bacanya bab. Bab. Ya, bab. Ya. Terus ada shin. Shin dikasih kamats, dia bacanya sa. Terus ada ditambahin shin. Jadi bacanya sas. Sas. Ya. Sas. Ya. Sas. Ya. Terus ada shin dikasih patah ditambah bet ya. Jadi bacanya dia sap. Sap ya, sap. Terus ada shin. Shin dikasih patah. Terus tambah tab. Bacanya jadi sat. Sat ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak ada dia apanya nikutnya, dia tunggal ya. Jadi tunggal dibaca inisialnya saja gitu ya. Bapak Ibu bisa dipahami ya. Jadi dibaca dia. Jadi dimatikan macam seperti itulah ya. Jadi nomor 5, untuk nomor 5 saya baca ya. Ta, tat, bab, sas, sab, sat. Ya, Bapak Ibu ya. Saya ulangi. Ta, tat, bab, sas, sab, sat. Ya. Oke.
Siapa yang mau coba satu orang untuk bacanya? Boleh saya coba, Pak? Silakan Bu Ulan. Ya, oke. Nomor 5 ya, Pak ya. Nomor 5. Ta, tat, bab, syash, syab, sat. Oke, terima kasih. Mantap, mantap Bu. Oke. Sekarang nomor 6 ya Bapak Ibu ya. Perhatikan nomor 6. Nomor 6 ada bet, ada kamats. Terus ada shin ya. Jadi kita masih mengulangi aksara bet, sin, tap ya. Dari kata dari aksara tadi sabat tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ulang-ulang ya. Bet, sin, tap. Nah, sekarang nomor 6 ini ada bet dikasih kamats, dia bacanya ba, terus ditambahin lagi sin. Jadi bacanya bas. Bas ya, Bapak Ibu ya, bas. Terus ada bet dikasih patah, ditambahin dengan tap, jadi bacanya bat. Bat ya, bat ya. Terus ada tap dikasih kamats, ditambah shin, jadi bacanya tas. Tas ya Bapak Ibu ya. Terus untuk tap dikasih patah, ditambah bet, jadi bacanya tap. Tap ya, tap. Terus shin, ini shin. Oh ini di sini nggak ada apanya ya, nggak ada nikutnya ya, nikutnya. Jadi bacanya sin bet gitu ya, sin bet gitu ya. Terus ada bet dikasih kamats, dia bacanya ba. Terus ada ditambahin shin, jadi bacanya bas. Bas ya Bapak Ibu ya. Oke, saya baca ya nomor 6. Bab, bas, bat, bas, bab, sab, sin, bet, bas ya. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Bas, bat, tas, tap, sin, bet, bas. Oke, siapa mau berani coba? Saya coba ya Pak. Oh, Ibu Lorenz, silakan Bu Lorenz. Nomor 6 ya. Ya, nomor 6. Bash, bat, tash, tap, shin, bat, bash. Oke. Bas, bat, tas, tap, sin, bet, bash. bas. Oke, terima kasih Bu Lorenzi. Oke, next slide Bu. Slide nomor 10 ya. Oke, kita baca lagi ya Bapak Ibu ya untuk nomor 10 ya. Ini saya baca ya. Saya baca nomor satunya. Sa, ba, sa, ta, ba, sa, ba, ta. Ya. Saya ulangin ya. Sa, ba, sa, ta, ba, sa, ba, ta. Itu nomor 1 ya. Sekarang nomor 2. Saya baca nomor 2 ya. Sas, tat, bab, sas, tat, bab. Ya. Saya ulangin. Sas, tat, bab, sas, tat, bab. Oke. Nomor 2. Siapa yang mau coba? Saya, Pak. Oh, silakan Pak Timoteo ya. Ya. Kelas elementary kita. Silakan Pak Ketua. Ya. Yang kedua, sas, tap, bab, sas, tap, bas. Bab ya. Bab ya. Oke. Silakan diulang Pak Timothy. Sas, tap, bab, sas, tap, bab. Oke, terima kasih Pak Timotius. Sudah mulai lancar ya, udah lancar ya. Oke, nomor 3 saya baca ya Bapak Ibu ya. Nomor 3, sat, bas, tas, bas, tap, sap.
Oke, saya ulangin. Sat, bas, tas, bas, tap, sap. Oke. Siapa yang mau coba dengan orang yang berbeda ya? Jangan yang sama ya Bapak Ibu ya. Artinya supaya bisa saya ukur seberapa yang apa namanya, seberapa sudah sudah bisa seperti itu ya. Nanti kalau kira-kira nanti 50% atau lebih bisa kita lanjut gitu seperti itu ya ukurannya. Oke, teman-teman yang lain siapa yang mau coba? Oh, Ibu Sopi ya. Silakan Bu Sopi. Habis Bu Sopi nanti Pak Nadi ya. Silakan Bu Sopi. Baik, Pak. Ya, silakan Bu. Ya. Syat, bas, tas, bas, tap, Ya. Sap. Sap ya Bu ya. Suara kita di kita suaranya agak putus-putus ya. Oke. Terima kasih Bu Sofi ya. Sekarang Pak Nadi. Pak Nadi selamat. Oke, silakan Pak Nadi. Nomor 3 ya. Silakan di-unmute dulu Pak Nadi. Ya. Silakan Pak. Masih di-unmute? Masih di-mute, Bu, Pak? Chat lagi Pak Nadi. Sekali lagi Pak, chat lagi Pak. Maaf. Ya Bu, bisa didengar ya Bu. Sat, ya, sat, bat, sas, tas, bat, sat. Betul? Sat, bat, tas, bas, sat. Bisa didengar Bu? Ya, kedengaran Pak. Sebentar, tunggu Pak dosennya ya. Oke, makasih. Tadi saya di-unmute Pak, jadi nggak bisa tadi. Ya, diulang Pak ya, diulang Pak. Tadi ya. Silakan diulang Pak Nadi. Ya, siap. Tas, bab, tas, bas, sat. Nomor 3 tadi ya Pak? Nomor 3 Pak ya. Sat. Ya, Ya. sat, bab, bas, sat, bat, tas, bas, sat. Oke, terima kasih Pak Nadi. Satu lagi Pak Apris ya, silakan Pak Apris. Sat, bas, tas, bas, sat. Oke, terima kasih Pak Apris. Terima kasih. Oke, kita next slide. Kita melanjutkan. Oh, terima kasih sudah mulai paham ya. Jadi nanti besok sudah bisa praktis reading ini ya. Oke. Nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Ini shin ya, shin ya. Shin. Oke, saya baca langsung saja ya Bapak Ibu ya. Shin, sa, sasa, sap, sata, saba ya. Saya ulangin ya. Shin, sa, sasa, sap, sata, saba. Siapa mau coba? Oh, Pak Arisman. Pak Arisman dulu. Kayaknya saya udah nggak dengar dari tadi Pak Arisman ini. Silakan Pak Arisman. Shin, sha, shin, sha, ba, shin, ta, saba. Oke, saya ulangin ya Pak Arisman ya. Shin, sa, sasa, sap, sata, saba. Ya, coba Pak Arisman ulang, please. Shin, sha, shaba,
Syaba. Syaba. Betul ya, Pak? Oke. Oke. Ya, sin, ta, tasa, sab, sata, saba. Ya. Oke. Oke, sekarang Ibu Yokobet ya. Silakan Bu Yokobet, nomor 1. Masih di mute? Udah. Silakan Bu. Masih di, ya silakan. Ya. Sin, sa, sab, sa, ba. Betul apa enggak, Pak? Saya ulang ya, perhatiin ya Bu Yokobet ya. Ya. Sin, sa, sasa, sab, sata, saba. Coba ulang Bu Oh, Yokobet. ya. Sin, sa, sab, sata, saba. Betul, betul ya Bapak Ibu Betul, ya. Pak? Betul, Bu Yokobet. Jadi Bapak Ibu, jadi ketika dibaca, Bapak Ibu usahakan tulis gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu juga jadi praktis untuk menulis juga, praktis reading sama praktis nulis ya. Bisa nanti Bapak Ibu sambil dibaca teman, langsung ditulis seperti itu ya, supaya terbiasa nanti. Oke, makasih Bu Yokobet. Sekarang Ibu Dwi, Bu Dwi ya. Silakan Bu Dwi. Belum di unmute? Atau Pak John, silakan Pak John. Pak John, oh ya Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Sin, sa, sab, Sin, sa, sab, sata, saba. Oh, suara Ibu cukup apa ya? Cukup kecil ya. Bisa diulangin agak besar, Bu. Sin, dengar Pak, maaf. Ya, silakan Bu Dwi. Sin, sa, sab, sata, saba. Oke, terima kasih Bu Dwi. Mantap. Oke. Satu lagi Pak John Pulu. Silakan Pak John Pulu. Sin, sa, sasa, sab, sata, saba. Oke, terima kasih Pak John, luar biasa. Mantap Pak John ya. Oke, terima kasih buat teman-teman ya. Oke, saya nomor 2 ya. Saya bacakan ya. Bet ya. Bet, ba, baba, bas, bata, basa, bata. Ya, Bapak Ibu perhatiin ya. Bet ya. Ba, baba, bas, bata, basa, bata. Ah, itu nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Nomor 3, saya baca tap ya. Nomor 3 tap. Tap. Nomor 3 tap, ta, tata, tas, tasa, taba, tasa. Saya ulangin nomor 3 ya Bapak Ibu ya. Tap, ta, tata, tas, tasa, taba, tasa. Oke. Sekarang nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Perhatiin ya. Sap. Tap. Bab. Tat. Bat. Tat. Ya. Nomor 4 ya. Saya ulangin ya nomor 4 ya. Sap. Tap. Bab. Sat. Bat. Tat. Ya, itu untuk nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ya, saya ulang ya. Perhatiin Bapak Ibu ya. Nomor 5. Saba, basa, sata, tas, bata, taba. Ya, nomor 5 ya.
saba, basa, sata, tas, bata, taba. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 nanti saya ulangin, nanti salah satu dari teman-teman membaca ya. Ya, nomor 6 ya. Berarti nomor 6 Bapak Ibu ya. Nomor 6 di sini 3 aksara ini kita gabung. Yang tadi 22 ya, sekarang 3 ya Bapak Ibu ya. Nomor 6 ada sin sin bet ya. Bacanya sasap ya. Nomor 6 saya ulangin, sasap, basap, tasap, sasat, saba. Ya, saya ulangin sekali lagi ya, perhatiin Bapak Ibu ya. Sasap, basap, tasap, sasat, saba. Oke, untuk nomor 6 siapa yang mau berani coba praktik reading? Silakan. Bisa saya, Pak? Oke, silakan Pak Timothy. Ya, nomor 6. Sasap, basap, tasap, sasap, saba. Mantap, luar biasa Pak. Oke, terima kasih Pak Timothy. Sekarang Ibu Grace Natalia. Silakan Bu Grace, nomor 6. Sasap, basap, sasat, sasat, saba. Mantap. Makasih Bu Grace. Sekarang Pak John Pulu. Wah, Pak John Pulu ini luar biasa ini. Silakan Pak John Pulu. Sasap, basap, tasap, basap, saba. Oke, mantap Pak John ya, Pak John Pulu. Oh, Pak John Pulu, kalau boleh tahu usia Bapak sekarang berapa Pak John? Halo Pak John Pulu. 69. Wah, luar biasa 69 masih semangat belajar. Luar biasa, terima kasih Pak John. Jadi Bapak jadi motivator bagi kami yang masih muda ini. Terima kasih. Terima kasih Pak John Pulu ya. Oke, sekarang nomor siapa tadi? Pak Yohanes ya sekarang, Pak Yohanes. Silakan Pak Yohanes. Sasap, basap, tasap, sasat, saba. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Mantap, mantap. Sekarang nomor 7 untuk Bapak Hartono. Coba baca Bapak Hartono nomor 7. Nggak apa-apa salah karena belum saya tadi praktik. Silakan di. Ya, silakan Pak. 7 babas. Ya, babas betul, betul babas ya. Sabas. Ya. Babas, sabas, terus babas. Ya, betul. Babat. Ya, betul. Bat. Iya, mantap. Mantap ya, terima kasih Pak Hartono. Ya, ini perhatikan nomor 7. Ini ada titik 2 ya, yang di kata kedua. Ini kita belum, tadi sudah kita pelajarin, cuma belum apa tadi ya, belum saya apa. Tapi untuk nomor 7, untuk kata kedua itu bacanya sabes ya, B, karena dia sere ini B. Tapi oke, no problem, karena kita belum praktek itu tadi ya. Oke, tadi Pak Ketua Kelas mau coba tadi mana Pak Ketua Kelas? Apa tadi yang angkat tangannya? Oke, silakan Pak Nadi. Masih di apa Pak Nadi? Masih di mute. Silakan di unmute dulu Pak Nadi. Iya. Ya, silakan Pak. Yang ke-6 Pak ya? Ya, yang nomor 7 ya. Nomor 7. babas, sabas,
Ya. Tabas. Ya. Basat. Babat. Ya. Babat. Ya. Bata. Bat ya, bat ya. Ya, bat. Ya, ya karena belum nggak ada nikutnya ya di ta itu ya. Bat itu Pak bacanya ya. Terima kasih Pak Nadi, luar biasa semangat Bapak ya. Oh, sekarang Ibu Ekawati nih, Ekawati nih kayaknya. Kalau ini lancar ini yakin. Silakan Bu Ekawati. Silakan ya, silakan Bu. 7 ya Pak ya. Iya, nomor 7. Ya. Babas, sabas, Ya. babas, babat, Babat, babas, sabas, tabas, babat, bat. Oke, terima kasih Bu Ekawati, mantap, mantap. Tinggal dipraktekin ya. Oke. Oke, sekarang nomor 8, Bu Lindis nomor 8 lah, Bu Lindis ya. Bu Lindis kan kelas diper ya? Iya, kelas diper. Kalau kelas diper dikasih kesempatan teman-teman kita dulu lah ya. Kalau nanti Bu Lindis nanti baca praktis reading ya, beresit bara itu ya, kejadian 1 nanti. Ya, ya Bu Lindis ya, teman-teman yang lain dulu ya. Kasih kesempatan teman yang lain. Oke, teman yang lain ada yang coba nomor 8? Ya. Pak Nampung. Oh, sekarang Ibu apa ya? Ibu Ernawati dulu ya, Ibu Ernawati ya. Maaf Pak Nampung, karena Pak Nampung kelas diper. Ya, Pak. Apa tingkat menafsirkan kelas diper gitu. Udah eksegesis kelas diper gitu ya. Jadi sekarang Ibu apa dulu? Ernawati, silakan Ibu Ernawati. Nomor 8 ya Bu Erna. Ya, Pak, tunggu. Kok bisa ya? Ya, oke baik Pak. Ya, silakan. Sabat, sabat, bat, sabat, sas, sabat. Oke, mantap ya. Sabat, bat, sabat, sas, sabat. Ya itu ya. Ya. Sabat, iya betul. Terima kasih Bu Ernawati. Oke, sekarang kita lanjut belajar. Next slide. Pak dosen. Ya. Pak dosen. Ya, itu yang nomor 7. Sebelum ganti ke slide, yang nomor 7 tadi bukan sabes, Pak. Nomor 7. Yang kedua. Sabes. B, Ya. E. Sabes. Iya kan? Bukan pakai A kan, Pak? Pakai E kan? Tapi karena kita masih belajar di Kamats dan Pata, diokein saja dulu gitu kan. Sebenarnya ini untuk mengapa maksudnya supaya kayak Pak Arisman kan langsung gitu ya, langsung sadar wah itu bukan gitu kan. Jadi untuk menguji itu salah satunya sebenarnya gitu ya. Kadang disengaja seperti itu untuk itu gitu ya. Tapi kalau semuanya datar, wah ini gimana kok nggak diperhatiin kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Arisman sudah memperhatikannya. Oke, next slide. Oke, kita belajar Alef, Bet. Ya, Alef, Bet, Gimel, Dalet ya. Nanti ini yang kita pelajarin untuk dimasukkan nikutnya. Perhatiin Bapak Ibu ya. Untuk Alef ini adalah konsonan silent ya, senyap ya. Jadi untuk translate-nya dia koma ya, koma Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau untuk translate A ini biasanya dia koma di atas. Tapi kalau dia memiliki nikut, dia ditransliterasikan sesuai nikut yang dibubuhi ke dia ya, seperti itu ya. Terus untuk bet adalah melafalkan B ya untuk kata biru ya. Untuk kata biru. Jadi dia translate-nya B ya. Untuk kata biru. Sedangkan bet tanpa dages, tanpa titik di tengah ini namanya dages ya Bapak Ibu ya. Tanpa titik di tengah, dia bacanya bet juga, tapi dia untuk melafalkan untuk aksara pas atau P, pas, Victor gitu ya, P ya. Jadi bet ini ada dua artinya ya, bet untuk B, bet untuk P.
Ya, seperti itu ya. Terus untuk Gimel. Gimel seperti Anda melafalkan gajah untuk G ya, gajah. Sedangkan Dalet seperti Anda melafalkan desa untuk D atau delta ya Bapak Ibu ya. Jadi Alef, Bet, Gimel, Dalet ya. Jadi A, B, G, D ya, bukan A, B, C gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perhatian Bapak Ibu, untuk C itu tidak ada dalam Ibrani ya. C tidak ada dalam Ibrani dan C juga tidak ada dalam aksara Yunani. Ya, Bapak Ibu perhatiin itu ya. Karena kenapa? Karena memang ada untuk pemalsuan Injil-Injil kayak Injil Barnabas itu, dia buat dia dari aksara Ibrani atau Yunani, tapi dia membuat C, berarti itu salah. Karena untuk Yunani dan Ibrani tidak ada aksara C, ya Bapak Ibu ya. Jadi dari situ diidentifikasi ini bukan ditulis apa sebelum Masehi atau ditulis abad pertama, ini paling ditulis ini abad ke-10 zaman Romawi gitu. Soalnya ada C-nya semacam gitu ya untuk mengidentifikasi buku itu atau kitab itu ditulis abad pertama atau abad sebelum Masehi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu contohnya. Oke, next slide. Alef adalah konsonan silent senyap, pengucapannya tergantung pada vowel atau binyan atau nikut yang menyertainya ya Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini ya. A, at ya. Alef sama dalet. Dia at ya Bapak Ibu ya. Alef sama dalet. Jadi alefnya ini yang aturannya koma karena dia dibubuhi dengan nikut kamats, dia dibaca jadi at ya. Nah, sekiranya dia dikasih sere, dia bacanya et. Seperti itu ya. Oke, untuk shin. Shin dan alef ya. Shin dan alef. Jadi karena shin alef ini silent, jadi dibacanya jadi sya. Alefnya itu senyap ya. Jadi bacanya sya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi alefnya itu kalau sama dengan ain nanti ya Bapak Ibu ya. Ain juga silent ya. Jadi bacanya sya ya. Oke, next. Oke, sekarang kita belajar nikut i. Hirik it. I ya, hirik i ya Bapak Ibu ya. Sekarang hirik i. Kalau tadi kita sudah mulai belajar dari alef, bet, gimel, dalet ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita bubuhi dengan nikut i atau hirik i atau hirik male ya Bapak Ibu ya. Oke, saya baca ini dalet ya, dikasih dia hirik i, ingat titik i untuk vokalisasi i di bawah ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai di atas, karena kita selama ini kan kalau i kepalanya di atas gitu, seperti itu ya. Jangan sampai apa, kalau kepalanya di atas itu o nanti gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi i ya, jadi dalet dikasih hirik, jadi bacanya di, gimel dikasih hirik, bacanya gi, bet dikasih hirik, bacanya pi, bet dikasih hirik, bacanya bi, dan alef dikasih hirik, bacanya i. Ya, Bapak Ibu perhatiin ya. Jadi di, gi, pi, bi, i ya. Sama dengan untuk hirik male ya, hirik yot atau hirik male ya. Ada penambahan yot ya. Kalau dalet dikasih hirik sama yot itu tetap bacanya di. Jangan sampai dibaca di yi gitu ya. Karena yot ini kan y yang ki ya, yot. Jadi di, bacanya di ya Bapak Ibu ya, namanya hirik yot atau hirik male ya. Terus untuk gimel bacanya juga gi. Dibubuhin dia hirik male atau hirik yot. Sedangkan bet tanpa dages dibubuhin dengan hirik yot, dia bacanya pi ya. Sedangkan bet dikasih dages, dikasih hirik yot bacanya bi. Sedangkan alef dikasih hirik yot bacanya i ya Bapak Ibu ya.
Jadi titik di bawah itu adalah untuk vokalisasi I. Oke, next slide. Ya. Dari aksara-aksara yang sudah kita pelajari berlatih membaca ya. Nah, sekarang tadi ada beberapa kita pelajarin. Yang pertama syabat ya, sabat. Sabat ya. Sya ba tambah T, bacanya Sabat. Sabat itu artinya hari Sabat, ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kosakata untuk kita ingat ya. Terus untuk bet dikasih kamats tanpa ditambah alef, dia bacanya ba ya. Di mana alef tadi huruf senyap. Jadi bacanya ba. Ba artinya datang atau tiba, atau dia datang atau dia tiba, seperti itu ya. Terus untuk huruf alef dikasih kamats, dia bacanya a. Tambah akhiran bet. Jadi dibaca jadi up ya. Artinya ayah, seperti yang tadi saya pertama di awal ya. Kalau alef kepala banteng digabung dengan bet adalah rumah, kekuatan dan rumah, berarti yang kuat di rumah itu apa? Jadinya ayah gitu ya, jadi up. Itu secara paleo gitu ya. Jadi membacanya kita atau menafsirkan secara paleonya gitu ya. Terus yang kemudian is ya, alef tambah hirik yod atau hirik male tadi ya, huruf senyap alef ditambah konsonan i, hirik male tambah akhiran sin, dibaca is. Ish artinya orang atau orang laki-laki atau suami ya, suami ish. Kalau isya itu istri atau perempuan ya. Terus yang kemudian alef bet dikasih hirik yod ya, huruf senyap alef dengan konsonan a karena ada kamats ya, ditambah pi jadi bacanya api, artinya ayahku ya, bapakku. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau biasanya di akhiran i ada kata benda itu menunjukkan kepemilikan ku ya. Api, ayahku, rabi, guruku atau rabiku gitu ya. Eli, Allahku gitu ya. El dari kata el tadi Allah. Eli itu Allahku gitu ya. Jadi kalau ada i biasanya itu untuk kepemilikan ku ya. My kalau dalam bahasa Inggris ya. Sekarang untuk bet ba dikasih dia patah diakhirin dengan tap. Jadi bat artinya anak perempuan ya. Bat itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki ben ya, bin kalau bahasa Arab bin ya, ben. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu ada banyak persamaannya karena satu rukun ya Bapak Ibu ya. Bat itu untuk anak perempuan, ben itu untuk laki-laki, anak laki-laki. Oke, next slide. Oke, silakan praktis reading ya Bapak Ibu ya. Untuk nomor 1, siapa berani coba? Ya. Silakan yang mau coba. Oke, saya baca ya. Nomor 1 ya. I, B, B, G, D, C, T, B, A, G. Ya, nomor 1 ya. I, B, P, G, D, C, T, P, A, G. Oke. Siapa yang mau coba nomor 1? Nomor 1 I, B, P, G, D, C, T, P, A, G. Pak Arisman mau coba?
praktek? Ada Pak Nadif diulang Pak, sekali lagi Pak. Oke. Diulang saya lagi Pak. Nomor 1 ya, saya ulang ya. Hirik I ya. Kalau titik di bawah itu untuk vokalisasi I ya. I ini alef. Alef itu silent. Kalau dibubui dengan hirik dia jadi I, bacanya I ya. I, B, P, G, D, Shi, T, P, A, G. Ayo, siapa? Coba. Saya coba ya Pak. Saya coba Pak. Silakan Pak. I, B, P, G, D, C, T, P, A, G. Oke ya, bagus, mantap, mantap, mantap Pak Arisman ya. Oke, Pak Nadi, silakan Pak Nadi. Ya, ya Pak. Dimunculkan Pak, dimunculkan dulu Pak. Ceknya tadi Pak. Ceknya dimunculkan dulu Pak. Iya. Ini. Ceknya belum muncul Pak. Ceknya belum muncul tadi. Yang tadi cek yang barisan. Nggak bisa baca. Oh, maksudnya yang mana? Kalau di kita sudah muncul Pak Nadi ini. Belum Pak ini Pak. Signalnya Pak. Hah? Mungkin di Pak Nadi udah muncul nih Pak. Pak Nadi sudah ada. Ya, oh ya, oke. Iya. Kecil sekali ini. I, P, G, D, C, I, apalagi ini nggak kelihatan ini, kecil sekali ini. Oh ya, P. V, ya, V. Itu Pak, yang bisa saya lihat Pak, yang nampak Pak. Oh baik-baik. Oke, kalau ini semua kelihatan ya Pak Nadi? Yang mana Pak? Sini nggak nampak Pak di HP saya, Pak. Saya pakai HP soalnya ini. Oh, iya. Laptopnya lagi iya. diinstal lagi barusan. Oh, baik. Terima kasih Pak Nadi. Udah mantap. Udah bisa memahami lah gitu ya. Sekali Bisa, Pak. lancar Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu sudah paham gitu ya. I, B, G, D, P, C. Ya, sekarang Ibu Ekawati, silakan. Ya, oke. I, B, G, D, C, T, P, A, G. Oke, mantap. Mantap. Untuk nomor 2, Bu Ekawati nomor 2 silakan. Gimana Bu? Yang lain Pak, belum sih. Nomor 1 tadi Pak, jadi belum siap. Oke, nomor 2 saya baca ya Bapak Ibu ya, perhatiin ya. I, B, G, D, C, T, B, I. Ya. Jadi ada hirik yot ini, hirik male. Hirik male itu bacanya I juga ya Bapak Ibu ya. I, B, P, G, D, C, T, B, I. Ya. Untuk nomor 3 ya, saya baca ya. Perhatiin nomor 3. Up, it, isya, at, tip. Ya. Up, it, isya, at, tip. Ya. Tip, kenapa? Karena bet ini nggak ada dagesnya, jadi P dia ya. Nah, untuk nomor 4 ya, saya baca Bapak Ibu. Aba, ab, abi, abad, ibad ya. Aba, ab, abi, abad, ibad. Nah, itu nomor 5 ya. Adas, bais, ini bais ya Bapak Ibu ya. Isi, is ya. Adas, bais,
isi, is. Saya ulangi nomor 5 ya. Adas, bais, isi, is. Oke. Yang nomor 5 ini siapa berani coba? Oke, Pak Nadi ini berani nih. Nggak ada penantang Pak Nadi nih hari ini ya. Oke, silakan Pak Nadi. Ya. Nomor 5, Abbas, bais, isi, is. Oke. Adas, ya. bais, isi, is. Oke, makasih Pak Nadi. Sekarang Pak Yohanes. Ya, silakan Pak. Nomor 5. Adas, bais, isi, is. Oke, terima kasih. Oke, Pak Hartono. Silakan. Adas, bais, isi, is. Oke. Satu lagi, Bu Grace. Silakan, Bu Grace. Adas, bais, isi, is. Oke, terima kasih, Bu Grace. Sekarang nomor 6 ya, saya baca ya. Untuk nomor 6, ini gap, gadi, gati, bata, bat ya. Nomor 6, Gadi, gap, gabi, gati, bata, bat ya. Nomor 6 saya ulangin. Gap, gabi, gati, gata, bata, bat ya. Oke, nomor 7, sapit. Nomor 7, sapit, sabat, sap, tasip ya. Nomor 7, sapit, sabat, sap, tasip ya Bapak Ibu ya. Nomor 7 ya. Oke, Bapak Ibu, ini kita sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau di mana kesulitannya? Silakan Bapak Ibu. Pak dosen, cuma satu pertanyaan Pak dosen. Ya, silakan Pak. Kalau kamus Ibrani ada nggak Pak? Ada. Nanti saya kirim PDF ya. Nanti saya kirim grup PDF-nya. Tapi harus lancar dulu bacanya. Terus Bapak Ibu, setiap buku yang saya kirim itu jangan disimpan ya, dibaca. Ya, jangan dibaca. Ada beberapa buku nanti saya kirim, banyak nanti buku-buku referensi, termasuk ada nanti percakapan untuk modern. Tapi kita belajarnya bukan modern ya, kita yang klasik, yang Alkitab ya Bapak Ibu ya. Tapi sekalipun gitu, jadi gini Bapak Ibu ya, kalau kita belajar modern, kita tidak akan bisa memahami yang klasik. Tapi kalau kita belajar klasik, kita akan bisa memahami modern. Jadi seperti itu ya. Karena yang klasik itu lebih sulit dibandingkan yang modern ya. Jadi kalau kita belajar klasik ini, bahasa Alkitab yang ditulis abad ke-15 sebelum Masehi dengan sastranya yang sangat tinggi juga dan masih berlaku sampai saat ini sangat tinggi sastranya dan sangat perfect ya dalam grammarnya. Jadi kalau yang modern sekarang sudah disimpelkan, sama dengan Yunani juga ya, Yunani klasik. Kalau Yunani modern ini yang bahasa sehari-hari di Yunani gitu. Jadi mereka tidak akan memahami yang klasik gitu ya. Mungkin seperti kita bahasa Indonesia lah ya, bahasa Indonesia yang klasik itu kan bahasa Melayu gitu kan. Kita kurang gitu memahami seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini Bapak Ibu? Silakan Pak Yohanes. Saya stop share screen ya Pak. Oh, silakan Bu Lorenz ya.
Oke. Ya, makasih Bu Loren. Begini Pak dosen, itu tentang Nikut I Pak dosen. Itu ada yang mail, ada yang Ya. apa yang biasa. Itu cara ngebedain untuk apa? Aplikasinya gimana ininya, Pak? Karena kan ada yang I titik di bawah, ada yang yot pakai I gitu. Baik, Pak. Oke, ya. Oke. Terima kasih Pak Yohanes pertanyaannya ya. Nanti itu memang itu pelajaran berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi sekedar gini. Jadi Bapak Ibu sebelum jadi setelah apa ya? Setelah pembuangan ke Babel itu ya, ada pembuangan ke Babel selama 70 tahun ya. Jadi sebelum pembuangan ke Babel itu kan itu aksaranya aksara seperti yang tadi kita baca itu tanpa nikut ya, tanpa nikut. Jadi semuanya konsonan. Jadi setelah mereka di Babel, mereka 70 tahun di sana, mereka sudah lupa bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani nggak digunakan lagi. Jadi yang digunakan adalah bahasa Aram, Aramaik, Syria ya. Jadi bahasa sehari-hari mulai dari pembuangan ke Babel sampai ke Tuhan Yesus, mereka menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani lagi gitu ya. Dan setelah itu, setelah kembali ke tanah perjanjian, zaman Babel itu ya, pasca pembuangan ke Babel, para rabi itu bingung ya, gimana ini nanti ini tulisan kita ini, nanti generasi berikutnya lupa, nggak tahu cara membacanya gitu. Jadi dibuatlah suatu vokalisasi, namanya itu matres leksionis ya, zaman Esra. Jadi dibuatlah itu namanya matres leksionis. Matres leksionis itu untuk vokalisasi aksara Ibrani yang konsonan. Jadi ada beberapa matres leksionis. Yang pertama tadi yod ya, yod. Yod itu digunakan untuk vokalisasi I dan E. Ya. Sedangkan untuk pap, makanya ada pap tadi kan, ada pap. Pap itu digunakan untuk vokalisasi U dan O. Ya. Terus ada he. He ini untuk vokalisasi A. Ya, Bapak Ibu ya, untuk vokalisasi A. Jadi itu sejarah itu kan kita belajar matres leksionis ya. Jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ini sejarah secara singkatnya saja seperti itu Pak Yohanes ya. Terima kasih Pak dosen. Oke, sama. Satu lagi. Mohon maaf Pak, waktu kita sudah pukul 12 lebih Pak. Oh iya, tadi kan ada apa tadi Pak Ketua minta supaya ditambahin tadi ya waktunya karena tapi nggak apa-apa ya Bu, Bapak Ibu ya. Oke, satu lagi Pak Ibu Lindi silakan. Mic-nya dipencet Bu. Ya. Silakan Bu Lindis. Sudah dengar ya pertanyaannya Pak. Tadi kan saya dengar bahwasannya dalam bahasa Ibrani konsonan C nggak ada. Apakah cuma konsonan C aja Pak yang nggak ada? Itu aja Pak pertanyaannya. Oh, konsonan C sejauh ini konsonan C ya Bu ya, konsonan C. Terus juga yang kedua, sebenarnya dalam semitik inilah saya katakan secara umum nggak ada sengau. NG itu sebenarnya tidak ada gitu ya. Kayak misalnya kata bang, itu itu nggak ada di sana gitu ya, nggak ada di sana gitu, seperti itu ya. Dan C juga tidak ada ya. Jadi memang pada Ibrani modern udah ada itu untuk kata bang, gitu kan. Kalau sengau itu tidak ada sebelumnya ya. Saya kira itu saja, Bu Lindis. Iya, Mas, apa masih mau diberikan waktu untuk bertanya lagi Pak? Mau kita beri waktu berapa lama lagi? 5 menit? Oh, mic-nya tolong Pak host. Mic-nya Pak dosen ke pencet. Tidak bisa bicara. Bisa dibantu. Saya pakai HP ya.
Silakan. Iya, saya tadi nggak bisa apa ya, sering gitu ya, karena apa tadi ya, bukannya apa, tapi nggak bisa diapa tadi karena saya nggak kohos ya, karena kelempar tadi. Jadi Bapak Ibu ya untuk saat ini saya kira sampai sini pelajaran. Tapi kalau ada Bapak Ibu pertanyaan yang agak mengganggu boleh ya. Tapi kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ibu Wulan, Ibu moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak dosen. Sepertinya sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilanjutkan, pertanyaannya bisa disimpan di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Pak dosen. Sangat menarik sekali pelajaran hari ini. Makin antusias pastinya. Makin mengerti ya sedikit-sedikit ya, meskipun masih banyak yang belum mengerti. Terima kasih banyak Pak. Tuhan memberkati pelayanannya.